Saya sangat memegang salah satu ayat yang ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus begitu ya. Tak rasa kalau sudah di fakultas dakwah itu kan sudah jalan yang lurus banget begitu ya. Sampai tagline saya, tagline hidup saya itu dengan hope and purpose, hidup perlu untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena dengan harapan dan tujuan itu kita akan jelas kita ini mau ngapain sih. Kalau tujuannya untuk kemanfaatan, ya makanya cari kemanfaatan itu dimanapun itu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji on air, belajar Islam dengan cara yang asik, relevan, segar, dan penuh inspirasi. Podcast ini merupakan program dari Laboratorium Dakwah yang berkolaborasi dengan mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2023 dalam mata kuliah Dakwah Multiplatform. Bersama saya, Ahmad Abiyah Izdiar, yang akan memandu bincang-bincang ngobrol-ngobrol asik ini dengan tema yang sangat relate, sangat relevan, sangat yang mungkin kita pernah merasakannya yaitu. Baik yang belum menganjak umur 20, sudah umur 20, atau lewat umur 20, bahkan lewat umur 50 tahun. Apa sih tema yang kita bahas kali ini? Mungkin teman-teman sudah tahu sih dari judul atau dari headline yang terlihat ini atau thumbnail juga. Nah, tema ini itu adalah tema quarter life crisis. Saya tidak sendirian, tentunya saya kalau ngobrol sendirian kayaknya nggak asik nih kalau nggak ada bintang tamunya. Saya sambut bintang tamu yang sangat spesial, yang sangat relevan pada tema kali ini. Kita sambut Mbak Septiana Tahani. Terima kasih Mbak Septiana sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa tahu lebih dahulu latar belakang Mbak Hani itu siapa gitu, dengan apa gitu. Karena kalau misal kita ngobrol kalau nggak tahu latar belakang itu kayak kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Okay. Tapi kata teman saya udah kenal tapi nggak disayang. Gitu. Teman yang mana ini? Iya. Teman yang teman. Okay. Terima kasih sebelumnya Mas Abi, podcaster kita sangat luar biasa dan sangat energik begitu ya. Jadi harapannya semoga saya tidak kalah energik begitu. Oke teman-teman, saya namanya Septiana Tahani, you can call me Septi bisa, Hani bisa, yang nggak boleh panggil sayang begitu kira-kira Mas Abi. Oke. Saya sebelumnya mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam dari Fakultas Dakwah tercinta juga sama seperti Mas Abi dan teman-teman KPI lainnya begitu. Alhamdulillah baru beberapa bulan lalu baru saja menyelesaikan studinya di UIN Wali Songo. Mungkin nanti akan lanjut di UIN Wali Songo, barangkali S2-nya di KPI begitu, kita nggak tahu gitu ya teman-teman. Begitu. Rencana mau lanjut nggak? Tapi di KPI atau enggak kita belum tahu gitu teman-teman. Oke, berarti saya manggilnya Kak Hani iya. Atau Mbak Hani atau Dek Hani? Ya, kita punya umur ya. Iya. Berarti Kak Hani ya. Iya, boleh. Dekat aja gitu ya. Oke. Sebelumnya mungkin bisa ceritain pengalaman singkat, pernah nggak ngerasain quarter life crisis ini tuh kayak gimana? Fase-fasenya gitu. Dari pengalaman pribadi Mbak Hani. Oke, Mas Abi umurnya berapa? Baru menginjak 20. Baru 20. Gap usianya kerasa gitu ya. Karena saya tahun ini mau 23 tahun. Waduh. Dan kalau pertanyaannya pernah nggak sih berada pada fase quarter life crisis? Nah, ini hari ini itu sebenarnya sedang pada fase itu begitu. Karena ngomong-ngomong soal quarter life crisis nih teman-teman juga harus tahu ternyata usia 18 sampai 30 tahun itu merupakan usia yang kita lagi bimbang-bimbangnya, benar nggak Mas Ati? Wah, benar kan? Saya juga pernah mengalami fase itu. Bahkan hari ini saya sudah menginjak 23 tahun. Apakah saya sudah benar-benar yakin dengan diri kita sendiri gitu, dengan diri saya sendiri, itu juga kadang-kadang juga masih mempertanyakan begitu teman-teman. Walaupun hari ini saya sibuk sebagai influencer juga, public speaker juga yang masih merintis gitu ya, kecil-kecilan. Nah, itu juga ternyata kebimbangannya makin dahsyat begitu. Apakah saya ini benar-benar bermanfaat untuk khalayak atau tidak gitu. Apakah ilmu yang saya sudah dapatkan di Fakultas Dakwah tercinta ini benar-benar bisa terimplementasi atau tidak begitu. Walaupun saya sangat memegang salah satu ayat yang ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus begitu ya. Tak rasa kalau sudah di Fakultas Dakwah itu kan sudah jalan yang lurus banget begitu ya. Harusnya begitu. Tapi pertanyaannya kita mau mengasah value itu atau tidak begitu. Karena setiap orang itu ada yang mau, ada yang enggak. Kadang ada yang mau tapi nggak mampu.
ada yang mampu tapi nggak mau. Betul. Itu menurut gue ini lebih baik mana dari dua hal itu? Gimana ya? Sebenarnya saya selalu ngomong bahwa small thing big impact. Sesuatu yang kecil itu bisa berdampak besar, teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman memiliki kebingungan, aku kuliah di Fakultas Dakwah itu bermanfaat atau enggak kayak gitu. Coba aja dulu, teman-teman. Karena kita nggak tahu teh isinya laboratorium di Fakultas Dakwah itu isinya apa saja begitu. Barangkali kita tidak bisa berkembang hanya dengan keilmuan yang kita dapat di bangku perkuliahan saja. Tapi kita bisa dapatkan dengan relasi seperti ini. Misalkan hari ini saya ketemu Mas Abi, saya dapat ilmu apa nih begitu. Saya nggak menjamin saya itu bisa menjadi podcaster loh, teman-teman. Kok bisa ya? Jangan merendah dong. Saya merasa Begitu, karena saya mungkin barangkali nggak pernah ketemu dengan podcaster begitu. Bisa aja begitu. Bisa saja saya belum terbiasa jadi narasumber ya. Oh iya. Next mungkin ya. Next mungkin Mas Abi. One day. Oke, gitu kira-kira. Oke, ini wow, berarti dulunya itu juga mahasiswa apa BPI ya? Iya. BPI itu apa sih itu? Bimbingan penyuluhan Islam. Oh, berarti latar belakangnya itu lebih ke psikologi atau Iya, gimana? konselor, Oh, konselor. sosial dan keagamaan. Berarti konseling, berarti sangat relate dengan tema fakta life crisis ini ya. Iya. Yang aku umur 20-an dan Mbak Rini juga udah ngerasain lika-liku kehidupan 2020 itu kira-kira ada faktor lingkungan atau media sosial ya yang mempengaruhi apakah tiba-tiba nih kadang saya tuh ngelihat media sosial tuh awalnya itu pengen emosi karena Iya. tiba-tiba ada berita yang mungkin bisa menyakiti hati saya dalam arti Iya. berita entah berita luar negeri atau berita dalam negeri yang entah tentang kebijakan atau apa itu kadang kayak dinamika kehidupan tuh ternyata ada mempengaruhi lingkungan sosial dan media sosial juga. Ini kalau Kak Ani pernah ngerasain nggak dari faktor itu? Yang pertama sih kalau kita ngomong quarter life crisis, kemarin saya juga baru baca beberapa rujukan gitu ya teman-teman. Kalau ngomong quarter life crisis itu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebabnya atau faktornya? Yang pertama adalah ketidakpastian. Teman-teman, saya meyakini betul bahwa teman-teman kuliah di Fakultas Dakwah itu juga dihadapkan dengan ketidakpastian yang banyak begitu loh. Kadang-kadang merasa bahwa aku mau ngambil KPI tapi kok passionku ternyata BPI ya misalkan. Oh, ada ya? Misalkan begitu. Atau saya ya misalkan saya ngambil BPI tapi kok aku anaknya senangnya media banget begitu ya. Bahkan banyak orang-orang taunya saya KPI begitu. Oh, iya kan? Iya, karena bermain media. Oh iya, karena Walaupun- influencer juga ya. betul. Kata-kata tuh biasanya anak KPI itu biasanya jadi influencer Iya, kayak Mas Duna dan betul. sebagainya kan ini influencer. Tapi ternyata malah BPI. Nah, Awalnya saya kira juga KPI yo. karena ketidakpastian itu yang mengakibatkan usia kita ini ternyata dinamakan quarter life crisis gitu, karena memang kita dihadapkan dengan banyak ketidakpastian gitu. Itu yang menjadi penyebab atau faktor utama dari quarter life crisis. Kemudian faktor keluarga, apakah keluarga ini berpengaruh sih? Mungkin saya berbicara 30% keluarga itu berpengaruh, karena yang berpengaruh besar itu kan lingkungan kita belajar gitu ya. Lingkungan belajar itu kan tidak harus keluarga, karena banyak juga yang belajar banyaknya di luar keluarga misalnya. Tapi ternyata keluarga itu juga menjadi faktor kebingungan kadang atau overthinkingnya teman-teman pemuda dan pemudi begitu ya. Banyak banget yang Generasi sandwich. yang merasa bahwa keluarga aku tuh nggak support mbak. Padahal aku pengen AIUEO misalkan. Sebenarnya aku pengen kuliah di UIN misalkan, tapi ternyata keluarga aku nggak support begitu. Banyak juga yang begitu. Terus kemudian yang ketiga adalah lingkungan kita tinggal itu. Apakah lingkungan itu berpengaruh? Sangat berpengaruh. Lingkungan tinggal itu meliputi apa saja? Media sosialnya teman-teman itu juga termasuk lingkungan tinggal. Kenapa saya ngomong begitu? Karena coba cek teman-teman handphonenya, berapa lama kalian mengakses sosial media kalian selama 1 hari. Kalau ada yang masih di bawah 3 jam, itu sangat luar biasa. Karena apa? Rata-rata pasti 3 jam ke atas mengakses media sosial. Jadi konsumsinya adalah hal-hal yang ada di media tersebut. Nah, kadang-kadang bagus nih. Ini kan bagian dari kita campaign ya, dakwah soal quarter life crisis, bagaimana kita menghadapinya, begitu ya. Betul. Bagian dari menunjukkan jalan yang lurus pada teman-teman. Ini cerita lulus Iya, netizen begitu. Tapi pertanyaannya kadang juga ada tuh banyak konten-konten yang malah menakut-nakuti generasi zilenial dan milenial hari ini. Nakuti itu kayak gimana tadi? Contohnya misalkan 20 tahun gak bisa apa-apa, rugi dong dan lain sebagainya. Oh iya. Ya kan, harusnya kita AIUEO. Ya kalau yang terinfluence itu, oh iya juga ya. Lah kalau aku kok Baperan semakin, gitu. semakin aku tuh ternyata nggak punya Pressure. value, ya nggak punya kompetensi misalkan, itu bagaimana? Semakin ke pressure gitu ya? Benar. Makanya bermain media tuh seperti pisau tajam ya. Pisau tajam itu kan kalau digunakan penjahat itu bisa untuk kebatilan atau kejahatan. Kalau digunakan oleh orang yang tepat bisa aja buat jadi
Masak. Masak misalkan tukang sembelih misalkan itu malah jadi sesuatu yang bermanfaat Iya. begitu, asalkan sembelihnya sembelih hewan misalkan hewan kurban jangan. gitu, itu kan sesuatu yang bermanfaat begitu teman-teman. Sama halnya dengan media sosial seperti pisau tajam itu. Oke. Gitu. Jadi ada 3 ya tadi, ketidakpastian, ada apa tadi? Keluarga, sama Iya. yang terakhir Lingkungan kita tinggal. lingkungan kita tinggal. Lo keluarga tadi saya menotis 30%, iya kan? Itu 70%-nya apa kira-kira? Nah itu tadi lingkungan kita tinggal itu, Oh, yang di dalamnya juga meliputi ya Di media bagaimana sosial kita juga. bermedia sosial. teman atau circle lah Iya, biasa. circle. Circle itu juga mempengaruhi dinamika kehidupan kita ya. Sangat itu teman-teman. Kalau perlu diketahui, kita tuh boleh bergaul dengan siapa saja, tapi kita bisa memberikan dampak yang baik untuk lingkungan tersebut. Harusnya begitu. Jadi ketika kita bergaul dengan siapa saja, kita harus memegang satu prinsip bahwa prinsipnya adalah untuk kemanfaatan umat begitu teman-teman. Tapi kadang kita tuh kalau mau ngasih hal-hal yang bermanfaat di lingkungan kita tuh kadang ada yang nggak setuju dengan apa yang kita lakuin. Contoh misal dihujat ya, sok asik lu, sok suci. Saya pernah nasihatin teman saya mau ngajak sholat, gitu. Dengerin sholat. Oh gitu. Ya, saya dibilangin gitu sama teman Iya. saya. Ini di depan saya mungkin. gitu. Kayak dengerin sholat gitu, kayak sok suci. Betul, saya niat saya baik gitu. Tapi kadang tuh lingkungan nggak merestui hal itu. Itu gimana Pernah caranya? dengar nggak Mas Abi? Bisa itu karena terbiasa, benar nggak? Iya, bisa karena Iya. terbiasa. Mungkin karena belum terbiasa kan. Nah, ya sama halnya dengan orang move on itu kan ya teman-teman ya. Orang move on itu kan bisa karena terbiasa, benar nggak? Nah sama Iya. halnya dengan kita menularkan virus kebaikan, itu juga begitu. Harusnya terbiasa ya. Tapi caranya kan kalau kita mau memulai kan emang banyak hambatannya sih. Iya benar-benar. Ada banyak hambatan dari faktor diri sendiri kayak iya benar ketidakpastian. Kira-kira aku udah bener ya jalan. Ya saya semester 4 ini saya mengakui bahwa saya salah jurusan deh. Kalau gitu, harusnya mau ke Saya dari awal tuh maunya jurusan hukum. Oh iya gitu. Ya, saya jurusan hukum. Tapi tiba-tiba entah kenapa masuk lari ke komunikasi. Mending ke ilmu komunikasi. Penyiaran Islam pula. Oh Jadi iya kayak, iya. melentarnya tuh ser Jauh gitu ya. jauh gitu. Baru nyadar tuh ini semester 4 ini 1, 2, 3 kemarin masih fine aja lah. Oke jalani aja, gini aja. Semakin kesini semakin wow. Ya, bagian dari quarter life crisis ini teman-teman kalau pernah diketahui. Iya. Sama halnya dengan saya dulu di BPI juga, ya Allah saya tuh pengen banget di psikologi gitu. Tapi ternyata ya kodarullahnya harus belajar di BPI begitu ya. Ternyata malah ketemu dengan teman-teman KPI juga yang ternyata kita satu fakultas begitu ya. Yang kita bisa belajar bersama. Yang saya katakan tadi bahwa quarter life crisis itu bisa kita bisa kita hadapi sebenarnya teman-teman. Tapi syaratnya satu, kita mau atau enggak bergaya bersama keluarga kita, bersama lingkungan kita, bersama ketidakpastian itu begitu. Kalau kita merasa bahwa hari ini di fakultas dakwah saya kuliah tidak pasti begitu ya, apakah saya benar-benar passionate di situ, maka diasahlah dengan lingkungan yang ada di fakultas dakwah itu. Kayak saya nggak dapat ilmu soal media, saya belajar dengan teman-teman KPI begitu. Tapi kali ini mulai kan sekarang jadi influencer followersnya juga banyak. Saya tadi lihat sempat lihat yang rendah dong 50 ribuan. Itu prosesnya gimana? Itu pasti kalau saya ngelihat orang yang sukses, yang saya lihat itu bukan hasilnya, tapi saya mau nanya prosesnya gimana. Karena hasil yang baik itu pasti punya proses yang sangat panjang gitu kan. Saya penasaran ini ada dinamika nggak kalau pas menjelang sampai hingga titik saat ini itu gimana prosesnya? Tentunya lika-liku dan lukanya banyak gitu teman-teman. Saya tuh dulu nggak tahu ya, maksudnya dulu tuh saya main Instagram sama dengan teman-teman semua, main Instagram hanya untuk ya udah posting kegiatan harian kita begitu ya. Tapi ternyata makin hari kontennya saya tuh pengen gitu loh, kayak yang saya dapat di perkuliahan, akhirnya saya sharing begitu di Instagram, akhirnya makin rame sampai sekarang jadi 50 ribu begitu ya. Prosesnya bagaimana? Awalnya saya pernah ngomong di salah satu podcast juga, kalau saya tuh dulu pernah nonaktifkan Instagram saya. Berapa? Karena tiba-tiba melonjak menjadi 10 ribu. Itu saya sudah takut luar biasa. Kenapa malah takut? Iya, karena saya takut untuk tidak memberikan kemanfaatan untuk netizen saya begitu. Tidak fase ketidakpastian berarti. Nah, benar. Kayaknya kok saya nggak punya nilai-nilai banget begitu ya. Kok teman-teman mengikuti saya tuh cari apa sih begitu? Itu juga bagian dari saya berdamai dengan quarter life crisis yang sedang saya alami begitu teman-teman. Karena saya juga merujuk dari beberapa sumber, katanya quarter life crisis itu terjadi pada usia 20 sampai dengan 30 tahun. Tapi pada waktu itu saya berarti belum 20 tahun, masih 19 tahun. Wow. Itu sudah merasakan fase itu.
Gitu. Makanya saya cari rujukan lain tuh. Ternyata ada salah satu rujukan yang berbunyi bahwa quarter life crisis itu terjadi pada usia 18 sampai 35 tahun itu juga bisa. Rentangnya sangat banyak. Iya. Karena ternyata anak-anak usia sekarang konsumsinya media, jadi mudah terinfluence dengan hal-hal yang berbau negatif juga di media. Oh iya ya, aku 19 tahun belum apa-apa, belum bisa membagian orang tua misalkan. Oh iya ya, aku belum bisa menentukan aku mau kuliah di mana. Itu juga bagian dari krisis begitu Mas Abi. Jadi memang nggak harus 20, nggak harus 20, bahkan mau 18 pun termasuk ya. Iya. Bisa jadi karena Betul. ya namanya aja kehidupan. Iya, benar. Jadi, Didukung. saya penasaran dari umur 19 tahun Iya, sudah dapat followers 10.000. iya. Wow, saya 11 tahun. 19 tahun saya masih mancing, masih seperti cara sih. Ya mungkin masih nggak, kok bisa ya 19 tahun itu punya mindset kayak karena nggak semua orang tuh kayak aku mau bikin ini, aku mau personal branding ini, kayak susah gitu. Susah. Karena ada dinamika ya ketidakpastian, apalagi kalau nggak didukung sama lingkungan keluarga, Betul. lingkungan temannya. Ada, saya punya temen dia tuh mau kayak jadi influencer bikin Iya, konten, komennya tuh nggak mendukung, Head gitu ya. head comment gitu loh. Iya. Kok bisa ada orang yang nggak mau mendukung dia gitu. Saya kadang ini gimana ya perasaannya kalau Iya. misalnya dia sedang ingin membangun dirinya gitu, lebih baik lagi, tapi ternyata malah ya kok nggak sesuai ekspektasinya. Pernah nggak di fase itu? Pernah juga teman-teman, bahkan saya tuh pernah di fase saya tuh kan dari dulu memang sudah hijaban gitu ya, main Instagram itu sudah pakai jilbab, kemudian saya live itu sampai nggak pede karena ada beberapa komenan yang menurut saya tidak baik begitu, dan itu saya nggak tahu mereka ada di belahan bumi bagian mana begitu kan. Yang jelas laki-laki, karena kejahatan atau apa ya, kejahatan seksual gitu ya, pelecehan seksual berbasis media itu kan juga banyak. Makanya kita sebenarnya para influencer muda perempuan itu juga banyak harus hati-hati juga ketika kita memutuskan untuk bermain media sosial gitu. Caranya gimana? Kalau teman-teman memang tidak suka, silakan untuk dihapus atau diblokir orangnya. Kalau memang itu sudah pada fase yang membuat teman-teman gak nyaman dan membuat teman-teman itu merasa bahwa dirinya terintimidasi begitu, boleh sangat untuk dihapus. Karena untuk meng-cut orang itu kan halal-halal saja begitu, kecuali Mengangkat media sosialnya. iya benar gitu. Kalau memang itu dirasa sudah mengintimidasi kita begitu, silakan, nggak apa-apa, karena itu kan bagian dari fase kita berdamai juga teman-teman. Karena inti dari quarter life crisis itu kan bagaimana kita bisa berdamai dengan itu. Jadi dan menjalani ya kita tuh ya apa ya istilahnya kalau dalam kita ya udah, kalau mau anda hidup sana, mau ngurusin hidup saya, selain saya mau ngurusin hidup Betul. kan kadang ya namanya kalau orang kita hidup makhluk sosial ya, kadang kalau misalnya kita mau mentingin ego kita sendiri, nggak mau pedulin orang lain juga kan bilang nanti Egois banget ya, gitu. terus apatis, nggak mau berteman, nanti dibilangin nggak punya temen gitu. Gimana gitu misalnya, kan aneh ya. Mungkin ada ini nggak faktor-faktor dari apa ya, quarter life crisis itu mempengaruhi jenjang karir, ekonomi, sama mungkin pasangan. Saya kepikiran tadi ada sih orang-orang yang mungkin di umur 20-an tuh males kuliah, males sekolah, males untuk menjaga gitu, tiba-tiba kawin aja, nikah aja gitu. Oke, mungkin Mas Abi lagi curhat ini. Bukan, teman saya. Oh, teman saya yang ada di planet Teman lain. saya ini. Ya, kalau saya ngomong ini, pemuda ini godaannya ada pemuda, keluarga, karir, dan asmara. Kenapa begitu teman-teman? Karena ternyata itu peranan keluarga ini juga berpengaruh untuk kondisi psikologis kita, karena bagaimana kita berproses untuk ternyata tahap ini tuh kita menyelesaikan fase apa nih begitu. Sama halnya dengan anak usia 1 tahun tuh biasanya bisa apa sih Mas Abi? Bisa nangis. Bisa nangis, sama dari bayi. Yang jelas sudah keluar giginya gitu ya. Harusnya sudah keluar giginya, harus menyelesaikan pertumbuhan itu begitu. Sama halnya dengan kita dalam bertumbuh begitu. Nah itu yang pertama, apa namanya tadi, keluarga itu juga menjadi faktor utama bagaimana kita berdamai dengan quarter life crisis itu. Bisa jadi dampak untuk kita
overthinking, bisa juga untuk penguat kita begitu. Yang kedua adalah karir. Kenapa saya ngomong karir? Karena karir itu ternyata jadi penentu utama juga. Apakah kita terbelenggu dalam karir itu atau justru kita malah nggak dapat karir itu begitu. Ada juga orang yang sudah hari ini sudah mapan, sudah misalkan keterima di salah satu perusahaan BUMN dalam usia yang muda gitu ya, 20 tahun misalkan, tapi dia merasa tidak puas karena dia merasa banyak ketidakpastian itu. Kayaknya kalau aku lama-lama di sini aku jadi budak korporat doang ini kayak gitu misalkan ya, banyak banget tuh konten-konten budak korporat gitu lah ya. Kalau saya ngomong itu bagian dari menginfluence baik atau tidak, coba kita merefleksikan ke diri kita, apakah itu hal yang baik untuk kita konsumsi atau tidak begitu. Karena kadang-kadang itu hal yang diimpikan oleh orang lain. Iya, ada juga orang yang aku tuh pingin layak BUMN. Iya, itu. Tapi kadang malah orang yang udah dapat malah nggak menghargai apa yang orang inginkan. Nah, itu bagian dari quarter life crisis juga, karena ternyata karir itu juga menjadi salah satu kegelisahan muda-mudi hari ini. Seperti halnya banyak banget saya tuh ditanya, karena kemarin baru sarjana selalu ditanya setelah ini kemana? Wah, iya. Padahal saya tahu arahnya. Setelah ini kemana tuh jawabannya bukan pulang ke Batang atau tetap di Semarang tuh bukan. Tapi jawaban yang mereka inginkan itu adalah mau kerja di mana gitu kan bahasanya kan, bener gak? Ya, mau kerja di mana atau mau nikah sama siapa? Oh gitu. Biasanya. Oh iya, biasanya begitu. Nah, itu bagian dari kegalauan atau quarter life crisis yang sedang kita alami begitu untuk usia 22 tahun ke atas. Itu pasti dialami, apalagi lulusan kuliah sarjana masa nggak ngapa-ngapain, itu juga bagian dari kegalauan dalam berkarir kita begitu. Yang ketiga, asmara. Kenapa saya ngomong asmara? Pemuda dan asmara itu tidak bisa dilepaskan, Mas Abi. Gak bisa. Karena bisa aja begitu. Banyak banget yang denial bahwa aku tuh pengen menikmati single era begitu, bener gak? Oh iya, ada. Iya kan? Menikmati single era tapi story-nya galau kayak gitu kan. Kalaupun gak galau, kadang-kadang merasa kesepian, merasa bahwa dirinya tidak ada yang mendengarkan dan lain sebagainya. Karena nggak apa-apa teman-teman, ternyata itu fase yang harus kita hadapi bersama. Karena usia 20 ke atas itu sudah fasenya kita memiliki keinginan untuk didengarkan orang lain yang di luar keluarga kita. Wajar nggak Mas Abi? Wajar. Iya kan? Karena kalau kita ngobrol nih sama orang baru misalkan, kemudian kita klik secara obrolan begitu, itu akhirnya timbul perasaan, oh iya ya kayaknya ini bisa jadi teman hidup nih, biasanya begitu. Saya nggak tahu kalau usianya Mas Abi dan teman-teman semua 20 tahun, 19 tahun tuh pengennya apa, saya nggak tahu. Pengennya apa? Cuman kalau usia 23 tahun ke atas, kalau saya pribadi ya mungkin ternyata ini ya fase yang dulu saya nggak pernah kebayang, ternyata kualifikasi pasangan tuh harus yang nyambung dulu secara obrolan gitu kan, harus yang klik dulu, ternyata dia nyambung nih kayak gitu. Kalau nggak nyambung gimana dong, seumur hidupnya lama gitu ya. Itu bagian dari quarter life crisis saya juga. Jangan dikira teman-teman saya duduk di sini kemudian saya sudah berdamai semuanya, enggak. Cuman kita sedang pada fase yang untuk meredam itu nih kita harus apa gitu. Hari ini saya di mana-mana tuh kalau bisa untuk saya ambil peluang apa pasti saya ambil gitu. Kayak hari ini saya komunikasi sama Mas Anwar sebelumnya ya, tim balik layarnya podcast ini. Itu sebenarnya saya ragu, maksudnya teman-teman KPI kok mengundang saya ini maksudnya apa kayak gitu loh, apa yang bisa diambil dari saya, itu saya menanyakan sama Mas Anwar begitu. Jadi kalau memang saya dirasa nggak punya value, ya udah nggak usah dipanggil, nggak apa-apa kayak gitu kan. Saya tak mengasah dulu di ruang yang lain begitu. Kalau kata anak komunikasi, kita itu bilangnya komunikasi itu harus efektif. Iya. Komunikasi dua arah itu harus komunikasi ya efektif. Karena kalau nggak efektif nanti cuma komunikasi sama. Boleh diminum? Boleh silakan. Saya juga mau minum deh. Ya enak kalau minum. Oke. Gimana tadi? Komunikasi efektif. Jadi kalau kita ngomongin tentang komunikasi seseorang, kalau dia tuh ternyata buat pasangan hidupnya atau mungkin circle lah, kita dapat circle teman atau pasangan hidup yang nggak nyambung dengan obrolan kita, tuh ibarat kita ngomong sama batu. Oh gitu. Ya karena komunikasinya nggak efektif, komunikasinya tuh nggak terjadi dua arah, cuma satu arah kok. Jadi kita tuh cuma ngomong seakan-akan malah kita yang menasihati dia, padahal kita tuh ingin sharing session gitu loh, diskusi gitu kan. Kamu punya masalah apa, kamu punya solusi apa, ya diskusikan bareng-bareng. Tapi ternyata ada juga yang masih belum paham atau belum bisa gitu. Kalau kita yang pelajarin di komunikasi ya, jadi saya sangat menotis bahwa apa dari keluarga dan
Karir. Saya juga saat ini masih sambil kerja juga. Jadi kuliah, kerja, orientasi. Oh gitu. Ya ini tugas juga ini Iya, dan lain-lain tuh bawa alam visual. Iya. Sampai nggak bisa ngejelasinnya Iya, apa aja. Jadi kayak di sisi lain saya tuh ngejar pendidikan, di sisi lain saya juga ngejar karir. Karena kalau kata orang-orang tuh cowok pinter boleh, cowok itu cuman bisa apa ya, cewek apa sih, aku lupa istilahnya. Menang milih. Oh bukan, cewek itu butuh kepastian, Oh iya benar. cowok itu susah ngasih kepastian Oh, karena ada faktor yang lain, Iya. bisa kayak ekonomi atau mungkin masih belum pede dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya gitu kan. Nah, ini tuh kayak ketidakpastian dalam kehidupan, apalagi sampai ya mungkin apa ya istilahnya dalam konteks kuartal mungkin dari untuk langkah seterusnya Oke, ini saya perempuan atau sebagai laki-laki? sebagai perempuan saja. Oh, sebagai perempuan. Kalau menurut saya sih banyak banget ya. Sekarang itu udah banyak gerakan feminis itu kan sudah mengakar begitu ya, feminis kiblat Islam gitu. Bahwa ternyata perempuan itu juga bisa berdaya, bisa di halayak dan bermanfaat begitu. Nah, hari ini dengan kesempatan yang semacam itu harusnya juga bisa dijadikan kesempatan oleh para laki-laki untuk teman-teman laki-laki juga sama-sama memantaskan diri nih begitu, antara laki-laki dan perempuan ini bisa kok kita belajar bersama, bisa kok kita bersinergi begitu, hidupnya berdampingan gitu. Kalau pertanyaannya harus pendidikan dulu atau karir dulu, teman-teman perlu direfleksikan juga nih. Dari ini orientasinya teman-teman apa? Kalau teman-teman orientasinya aku pengen pendidikan dulu, aku pengen kuliah selesai cepat, ya monggo selesaikan itu dengan tepat. Kemudian keluar dari kuliah itu jangan sampai nggak bisa apa-apa gitu loh. Dalam artian ini saya nggak mau pressure teman-teman ya, cuman menginfluence biar teman-teman itu juga sama-sama sadar bahwa ternyata di bangku perkuliahan itu di balik kelas ternyata masih banyak kesempatan yang lain untuk kita bisa mengaksesnya. Nah, itu bisa menjadi bekal ketika nanti ingin berkarir pasca kuliah. Tapi kalau kayak Mas Abi ini kuliah sambil bekerja nggak apa-apa. Mungkin lingkungan bekerja itu bisa memberikan pembelajaran untuk Mas Abi. Misalkan Mas Abi ingin jadi pengusaha misalkan. Kalau teman-teman bergerak di dunia politik ya silakan untuk belajar di dunia politik. Karena kadang itu gengsi atau dari ini tuh banyak banget yang terlalu apatis gitu dengan dunia politik karena merasa oh politik itu terlalu keruh, rumit dan lain sebagainya. Jangan begitu teman-teman, barangkali itu jadi passionnya teman-teman, kita nggak tahu. Ada yang sukanya dengan bergelut di media, mungkin silakan untuk dicoba. Atau teman-teman yang suka di belakang layar juga nggak apa-apa, silakan untuk dicoba. Caranya nyalain kamera gimana, itu tuh ada prosesnya begitu. Jadi jangan dikira semua orang yang hari ini sudah jadi orang yang mapan, udah selesai dengan karirnya, pendidikannya, itu tidak ada prosesnya. Nah, gitu. Betul. Jadi kalau melihat orang sukses tuh jangan lihat hasilnya. Betul. Tanyain prosesnya. Karena bisa jadi jadi dan lukanya itu. Iya, dan nangis batin, nangis darah. Iya, benar. Oke, terakhir ini mungkin Mbak Ani bisa ngasih saran bagi mahasiswa atau mungkin teman-teman yang nonton video ini, apa sih yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kuartal krisis ini? Oke, tipsnya yang pertama adalah teman-teman jangan sibuk untuk membandingkan. Kayak tadi saya ke distract sama salah satu kalimatnya Mas Abi bahwa Mbak Ani 19 tahun, followersnya udah segitu, saya nggak bisa mau sampai sekarang kayak gitu. Itu bagian dari kuartal krisisnya Mas Abi begitu ya. Nah, jangan sibuk untuk membandingkan teman-teman. Jadi fokuslah pada tujuan kita dan nilai diri kita begitu. Nanti orang itu akan mencari value kita sebenarnya, bukan mencari namanya Septiana tadi kemudian dicari kayak gitu. Enggak kayak gitu teman-teman. Saya tak rasa teman-teman juga sama, nggak akan cari saya kalau saya nggak bisa apa-apa misalkan begitu kan. Nah itu poinnya, jangan sibuk untuk membandingkan. Kemudian yang kedua adalah buat rule map atau peta konsep hidup kita tuh perlu banget gitu. Terus bikinlah teman-teman itu penilaian untuk diri, evaluasi untuk diri. Caranya bagaimana? Biasanya kalau mau evaluasi dengan cara apa? Sambil berkaca. Sambil berkaca. Aku udah cakep belum ya rambutnya gitu ya? Ya itu salah satu, tapi tidak salah satunya. Teman-teman bisa pakai analisis SWOT. Oh iya, Mas Abi. Iya, bisa pakai kita nih punya kekurangan apa sih? Kelebihan kita apa nih? Terus kemudian siapa yang menjadi peluangnya? Siapa orang yang bisa membantu untuk menutupi atau menyeimbangkan kelemahan kita ini? Benar. Itu evaluasi diri itu perlu teman-teman.
Itu sih Mas Abi tips and triknya. Rule map-nya juga jangan lupa disusun, jangan sampai hari ini kita sudah kuliah di KPI, terus kemudian nanti ditanya dapat apa nggak dapat apa-apa. Dapat uang saku. Itu dosa besar itu salah satunya. Dosa besar mahasiswa. Iya, itu dosa besar mahasiswa. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Itu benar-benar nggak bagus. Ya. Oke, terima kasih. Kita sudah hampir 30 menit nih Mbak Ani. Kita berbincang-bincang. Mungkin lain waktu ya kita bisa berbincang-bincang lagi. Boleh nggak sih closing statement? Oke, jangan lupa sampai ngasih statement itu. Silakan. Mungkin buat teman-teman mau mendengarkan closing statement dari Mbak Ani. Oke, sesuai tagline saya, tagline hidup saya itu dengan hope and purpose, hidup perlu untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena dengan harapan dan tujuan itu, kita akan jelas kita ini mau ngapain sih. Kalau tujuannya untuk kemanfaatan, ya makanya cari kemanfaatan itu dimanapun itu berada. Betul sekali. Teman-teman. Manusia jangan nggak punya harapan. teman-teman. Harus punya ambisi, harapan, dan mimpi. Ah, Yang hidup betul. tuh nggak cuman kayak batu, diem tok. Oke, Gitu. terima kasih Mbak Ani, terima Sama-sama, kasih. Mas Abi, Oke, dan Mungkin kita di kesempatan lain waktu bisa berdiskusi bersama-sama lagi dalam tema atau mungkin waktu yang berbeda. Harapannya bagi kami, mungkin teman-teman bisa lebih aware terhadap diri sendiri dan bisa menghadapi quarter life crisis itu enggak dengan sambat tapi dengan enjoy. Bersama kami di Ngaji on Air, belajar Islam dengan cara yang asik, relevan, segar, dan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.